terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, Makassar akan memiliki nahkoda baru. Pasangan Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Wali Kota Makassar. Pasangan mulia ini tidak lama lagi akan dilantik dan menjalankan roda pemerintahan di Kota Makassar. Untuk itu penting mengetahui seperti apa sosok Munafri Arifuddin dan program dari Wali Kota terpilih ini. Khusus untuk Anda, pemirsa Kompas TV Makassar, kami hadirkan langsung di studio Kompas TV Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifuddin. Selamat pagi Pak Api. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Agenda hari ini apa saja Pak? Hari ini ya tentu melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan, pertemuan dengan beberapa pihak yang mau bermacam-macam. Ada yang mau berinvestasi di Kota Makassar, ada yang mengeluhkan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di wilayah masing-masing dan sebagainya. Jadi artinya ya kita mendengarkan apa yang menjadi persoalan-persoalan itu sambil bersama-sama mencoba mencari jalan keluar. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Api sudah menyempatkan Maaf ya, waktunya. saya lagi kurang ini nih, agak batuk. Di tengah-tengah kesibukan, Pak Api sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah studio Sama-sama, Kompas terima TV. kasih. Saya ucapkan sekali lagi selamat, Anda Terima sudah kasih. terpilih menjadi Wali Kota Makassar di pertarungan Pilkada kemarin. Di Pilkada kemarin ada 4 pasangan yang bertarung, Pak Api. Betul. Dari 3 pasangan lainnya, ada tidak yang menitipkan harapan selamat kepada Anda, Pak Api? Iya, tentu semuanya sudah menyampaikan itu, apalagi setelah diputuskannya oleh Mahkamah Konstitusi bahwa tidak bisa dilanjutkan, akhirnya ya semua menjadi satu pada saat itu. Artinya proses pilkada ini benar-benar sudah selesai. Ya, selesai untuk kita semua. Saatnya kita melakukan konsolidasi untuk bersama-sama membangun Makassar yang lebih baik lagi ke depan. Bersama-sama membangun Kota Makassar. Boleh tahu sudah ada tidak informasi pelantikan, Pak? Informasinya yang kita dapatkan bahwa insya Allah akan dilaksanakan pelantikan secara bersamaan, serempak, dengan kurang lebih 500 kepala daerah, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur. Mungkin ini akan dilaksanakan secara bersamaan di Jakarta yang akan dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Baik. Seperti itu. Apa saja Pak persiapan yang disiapkan oleh sosok Munafri Arifuddin menjelang pelantikan? Ya, tentu yang paling pertama adalah bagaimana kita menyiapkan kondisi fisik kita, ya, bersama-sama menyiapkan segala sesuatu prasarana, sarana, perlengkapan dan sebagainya yang akan dipergunakan pada saat hari pelantikan. Dan yang paling penting adalah bahwa segala sesuatunya itu harus kita prepare dari awal. Dan ya kalau umpamanya ada yang kurang dimengerti, ya bertanyalah kita biar nggak ada salah-salah nanti, seperti itu. Baik, Pak Api, di Pilkada serentak kemarin masyarakat terkotak-kotakkan dengan pilihan yang mereka masing-masing, tapi sudah cair gitu ya, sudah memberikan selamat juga kepada Pak Api. Lantas kemudian apa yang Anda lakukan untuk menyatukan kembali masyarakat di Kota Makassar ini, Pak? Ya tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi harus kita lakukan karena kita berharap masyarakat Makassar ini harus benar-benar menjadi satu. Ya, kenapa? Karena kalau dalam keseharian kita masih membawa aroma-aroma pilkada, tentu segala persoalan ini akan kita lihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Padahal persoalan ini adalah persoalan sosial kemasyarakatan yang harus direspon secara bersama-sama.
visi kita harus sama, pola pikir kita harus sama, sudut pandang kita harus sama. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan proses-proses pemberdayaan ke bawah ini harus bisa sampai dengan clear ke tengah-tengah masyarakat. Jadi menurut saya tidak akan ada gunanya kalau kita masih stay, tidak move on sama sekali dari persoalan pilkada. Ya menurut saya ini akan merugikan kelompok atau diri sendiri mereka itu. Nah sehingga memang harus informasi ini harus cepat clear ke bawah seperti itu. Ada tidak konsolidasi yang Anda lakukan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh politik, Pak? Ya tentu kita akan melakukan itu dengan baik melalui teman-teman yang punya keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya. Kita akan merespon, mudah-mudahan dengan kita memperlihatkan di atas bahwa hubungan kita adalah hubungan yang sudah sangat baik, ya insya Allah ini bisa turun sampai ke tengah-tengah masyarakat. Sembari itu ya kita juga akan terus turun untuk melakukan sosialisasi supaya persoalan-persoalan yang ada pada saat pemilihan wali kota atau pilkada yang kemarin ini benar-benar sudah selesai. Gitu. Baik. Saya memantau akun media sosial Anda dan di situ saya sering melihat Anda mengutarakan janji-janji Anda kemarin. Salah satunya yakni adalah menggratiskan iuran sampah. Salah satu dan sering sekali Anda ungkit, Pak. Itu bisa diceritakan mengenai hal itu, Pak? Jadi begini, kenapa itu kita coba untuk menjadi salah satu program, karena kita melihat di tengah-tengah kondisi masyarakat yang hari ini dibutuhkan sesuatu hal yang bisa menambah daya belinya masyarakat, ya, menambah daya belinya masyarakat dan mengurangi bebannya. Artinya beban-beban ini, nah kenapa kita memilih iuran sampah ini? Karena iuran sampah ini relatively untuk kalangan tertentu. Ini rumah tangga ini biasa-biasa saja karena range-nya antara 25.000 sampai 35.000. Artinya memang ini akan ditujukan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih sangat membutuhkan uang senilai ini. Jadi ini harus ada substitusinya. Artinya dengan uang yang mereka tidak lagi membayar iuran sampah sebesar 30.000, uang 30.000 per bulan ini bisa dipakai buat yang lain. Nah ini yang kita harus jaga gitu. Jadi kita menambah daya belinya, kita hilangkan bebannya. Jadi bukan berarti bahwa iuran sampah ini akan kena sama semua masyarakat, termasuk bangunan-bangunan komersil dan sebagainya. Enggak, ya, restoran, kantor-kantor, usaha, hotel, ya tetap pasti akan dikenakan retribusi itu. Tetapi retribusi ini ditujukan kepada orang-orang memang yang butuh untuk supaya dia bisa membuat uang pembayaran sampah ini dipakai untuk belanja yang lain, untuk kehidupannya. Banyak sebagian orang menganggap berapa sih 30.000, 40.000, tapi sebagian lainnya merasa 30.000, 40.000 ini sangat penting. Jadi memang manfaatnya sebenarnya sangat besar untuk masyarakat, pasti, Pak. Namun pasti. Kemudian dengan sebagian iuran dihilangkan, pendapatan daerah berarti berkurang juga, ya, Pak. Itu berkurang, seperti apa? enggak mungkin bisa berkurang karena nanti kita akan melihat seperti apa nilai komersil yang akan kita berikan kepada bangunan-bangunan atau wilayah-wilayah komersil itu. Jadi akan ada perubahan nanti ya, yang akan komersil, dihitung, Pak, ya? Ya kita akan menghitung ulang itu seperti itu. Ya. Oke, lantas kita juga akan mencari tahu apa sih agenda-agenda awal yang akan dilakukan Munafri Arifudin bersama dengan Alia Mustika Ilham setelah dilantik nanti. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Tano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Kalau ada tampang pasir,
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Munafri Arifudin selaku Wali Kota Makassar terpilih. Tadi saya sudah menyampaikan kepada para pemirsa, Pak, ingin mengetahui apa sih agenda-agenda awal Anda ketika nanti sudah dilantik, Pak? Silahkan. Jadi setelah kita lantik, kita akan mulai dulu. Yang paling pertama adalah melakukan semacam proses peralihan. Artinya kondisi yang ada sebelum kami dan kondisi yang akan kami jalankan, sehingga kita ada di titik nol untuk menjalankan itu dengan segala macam seperti audit lah untuk kita akan lakukan itu. Lalu yang kedua, kita akan menyusun tim, dalam hal ini rangkaian SKPD, para camat, para lurah yang akan kita tempatkan sebagai kekuatan kita. Nah, inilah yang akan bersama-sama dengan kita untuk merealisasikan berbagai macam persoalan-persoalan atau menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ujungnya adalah bagaimana pelayanan masyarakat ini bisa maksimal. Karena sebagai pemerintah, seyogyanya memang harus menjadi pelayan masyarakat yang akan memberikan berbagai macam solusi-solusi di setiap persoalan yang ada, yang harus kita jalani secara bersama-sama gitu. Nah, tim yang ada ini kan bukan tim yang baru sama sekali, tapi orang yang pernah ada. Karena proses pergantian kepemimpinan ini adalah proses pergantian yang berkelanjutan, bukan stop di satu era lalu masuk ke satu, enggak, karena orang-orang yang kita pakai orang-orang yang dulu juga, tinggal bagaimana kita memaksimalkan atau melihat potensi-potensi yang mungkin belum terlihat di zaman pemerintahan sebelumnya, yang bisa kita pakai untuk lebih maksimal dalam proses bagaimana menjalankan roda pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tentu menjalankan aturan-aturan administrasi pemerintahan. Menarik sekali tadi yang Anda katakan audit. Kita mulai lagi dari nol, Pak. Seberapa penting audit ini menurut Anda? Penting ini karena proses pertanggungjawaban ini adalah sebuah proses pertanggungjawaban yang harus kita jalankan secara secara nyata. Kenapa? Jangan sampai ada persoalan-persoalan yang ada sebelumnya menjadi tanggung jawab kita yang mungkin pasti kalau pada saat kita ada di situ sementara tidak ada proses bagaimana kita di cut off yang sebelumnya lalu tertimpa itu kepada kita, kan ini menurut saya ini sesuatu yang tidak fair. Jadi harus diberesin dulu semua persoalan-persoalan yang ada, kita mendapatkan sebuah pendapat barangkali atau bisa memberikan sebuah konklusi dari yang sebelumnya, baru kita mulai ini zamannya saya nih. Seperti ini. Ini zamannya Pak Api ya, seperti Pak. itu, iya. Baik. Lantas Pak, kemudian program-program unggulan apa yang akan Anda luncurkan ketika Anda menjadi wali kota, Pak? Ya sama dengan waktu kami kampanye kemarin, ya salah satunya adalah bagaimana program iuran sampah ini kita gratiskan kepada masyarakat, ya. Yang kedua, bagaimana memberikan pakaian seragam gratis pada anak-anak baru yang gratis akan masuk sekolah. Yang ketiga,
juga ada bagaimana kita akan memberikan biaya sambungan baru pemasangan PDAM. Lalu tentu yang paling sering ditungguin ini adalah bagaimana kita akan membangun stadion sepak bola di Kota Makassar. Hal-hal seperti ini menurut saya hal-hal yang fundamental seperti ini yang akan kita coba bangun di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita berbicara stadion ini Pak, ini sangat menarik karena Anda pernah menjadi manajer PSM Makassar dan seperti yang Anda tadi bilang, di banyak kesempatan Anda selalu mengatakan akan membangun stadion. Langkah-langkah apa kemudian yang akan Anda ambil untuk hal tersebut Pak? Yang paling pertama adalah memastikan bahwa lokasi itu ada. Ya, artinya pemerintah kota harus punya aset. Dalam hal ini tanah sebagai awal dari proses pembangunan itu. Nah, ini yang akan kita mulai melihat, menginventarisir di mana lokasi-lokasi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar. Karena sekarang ini terlalu banyak orang yang mungkin tidak tahu lebih detail tentang persoalan-persoalan yang ada di Kota Makassar. Banyak yang menyangka bahwa Matuangin itu adalah asetnya pemerintah kota, itu aset pemerintah provinsi. Barombong itu lagi-lagi aset pemerintah provinsi. Di Sudiang lagi-lagi aset pemerintah provinsi. Tetapi yang namanya kalau kita bisa berkolaborasi secara bersama-sama demi kepentingan masyarakat banyak, kenapa tidak kita akan bisa melakukan ini secara bersama-sama? Karena di dalam aturan atau wilayah pembangunan stadion itu ada juga wilayah-wilayah pemerintah kota yang punya kontribusi yang tidak sedikit, termasuk terhadap perizinan, alur dampak lalu lintas, dampak lingkungan dan sebagainya. Nah, ini yang kita akan coba bicarakan. Nah, kalau memang itu tidak bisa, ya kita akan mencari sendiri bagaimana pemerintah Kota Makassar bisa melakukan ini sendiri. Caranya juga, apakah kita bangun sendiri, apakah kita bekerja sama dengan pihak ketiga, atau kita mendapatkan bantuan dari mana. Tetapi yang paling penting, kita harus punya dulu tempatnya dan punya perencanaan bahwa stadion ini akan ada di Makassar dengan kapasitas sekian di wilayah ini dan sebagainya. Jadi pertama mencoba dulu berkolaborasi, kalau tidak kemudian membangun sendiri Pak tentu. Ya? Tentu. Ada tidak target kira-kira janji kapan stadion ini akan kalau jadi stadion Pak? itu kan biasanya kalau kita mulai dari tahapan perencanaan, apalagi tergantung sih bagaimana desainnya, seperti apa pola-polanya, ya menurut saya itu tidak akan kurang dari 3 tahun untuk proses itu. Mulai dari perencanaan, konstruksi sampai selesainya kita anggap maksimal 3 tahun lah. Baik. Itu mengenai infrastruktur stadion Pak ya. Lantas kemudian yang biasa juga Anda singgung mengenai yakni akan kasih ibu-ibu uang belanja dan juga meningkatkan keterampilan SDM. Itu seperti apa Pak? Ya itu saya bilang tadi, yang paling pertama adalah mengurangi beban biayanya. Yang kedua, bagaimana usaha-usaha rumah tangga ini bisa memberikan respon yang maksimal kepada masyarakat. Ya seperti yang saya sampaikan beberapa kali pada saat kampanye bahwa contoh ketika kita memberikan kursus menjahit kepada ibu-ibu. Nah, kalau kita cuma kasih kursus menjahitnya, mereka sudah pintar menjahit, lalu selesailah persoalan itu. Dapat sertifikat lalu pulang. Nah, ini harus dituntaskan sampai habis. Kita kasih kursus menjahit, mereka sudah pintar menjahit, mereka pulang ke rumahnya harus ikut dengan mesin jahitnya sekaligus supaya mereka sudah mampu membuka usaha yang ada di dalam wilayah rumah tangga, menerima jahitan dari tetangga-tetangga yang ada, dari keluarga-keluarga yang ada kan ini. Yang kedua, setelah mereka mendapatkan itu, yang namanya modal kerjanya harus disupport oleh pemerintah supaya jangan sampai sudah bisa menjahit, ada mesin jahitnya, pada saat mau beli benang, beli gunting, beli apa, pergi utang-utang di mana-mana kan nggak mungkin, nggak bisa maksimal juga. Nah, ini yang harus kita cepat selesaikan dengan baik supaya seluruh bantuan itu menjadi sesuatu yang tuntas buat mereka yang bisa mereka pergunakan untuk membuka usaha-usaha skala rumah tangga. Baik, infrastruktur stadion sudah, kemudian janji-janji Pak Api juga sudah. Lantas kemudian bagaimana Anda akan meningkatkan kualitas pelayanan publik Pak? Ya, lagi-lagi saya sampaikan bahwa birokrat ini ya bukan birokrat ini atau pemerintahan ini adalah pemerintahan yang tujuannya untuk melayani masyarakat. Artinya di semua lini yang berhubungan dengan persoalan-persoalan masyarakat ini harus dapat diakses oleh masyarakat, dapat langsung diberikan masukan sehingga para birokrat ASN ini bisa respon cepat terhadap persoalan-persoalannya apa yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Nah, sehingga yang namanya seperti lurah menjadi front row-nya pemerintah, cerminan pemerintah, bagaimana mereka memberlakukan masyarakatnya, bagaimana mereka mengakses masyarakatnya, supaya apa? Supaya kondisi masyarakat ini tahu kemana kita akan bertanya ketika ada sesuatu yang terjadi, dan harus mendapatkan jawaban yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sebagai wakil dari pemerintah yang ada di wilayah itu. Menarik sekali tadi Anda menyebut kata lurah. Nah, saya sempat lihat pada rakor OPD kemarin Anda katakan lurah itu bukan mandor di wilayah mereka. dong. Jangan layangkan tunjuk jari untuk menakut-nakuti warga. Anda pernah melihat hal tersebut terjadi, Pak? Pastilah, nggak mungkin kita bicara begitu kalau kita nggak lihat. Nah, artinya begini, yuk lurah di tempat itu, artinya yuk harus mampu hadir, memberikan separuh dari kehidupanmu itu untuk masyarakat gitu loh. Ini proses yang paling pertama untuk menguji bagaimana seorang ASN dalam rangka memperlihatkan bagaimana cara mereka memimpin. Jadi teori kepemimpinan harus berjalan di sini. Kalau cuma datang, mau petantang-petenteng, mau dilayani, bukan itu. Ini zaman sudah sangat berubah. Lurah ini adalah bagian dari pemerintahan yang menjadi front row, mukanya ini pemerintahan yang ada di wilayah itu. Sehingga mereka harus mampu merespon apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di wilayah itu. Baik, kita masih akan ngobrol banyak, Pak Api, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sumsel. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindakan universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Wali Kota Makassar terpilih Bapak Munafri Arifudin. Pak, jika menjadi wali kota, rasa-rasanya menjadi lebih dekat dengan masyarakat, tentunya itu menjadi hal yang baik, Pak ya. Nah, lantas saya ingin bertanya sedikit, Pak, mengenai hal-hal yang Anda sukai. Boleh diceritakan tidak, Pak, makanan favorit seorang Munafri Arifudin apa nih, Pak? Saya itu suka makan daging. Daging, Pak ya? Macam-macam. Jadi Makassar apalagi kan? Ada coto, ada palu basah, ada sop lidah, ada sop Betawi, kayak gitu. Jadi semua hidangan daging di Kota Makassar Bapak suka? Suka. Oke. Suka. Nah, lantas kemudian penyanyi ataupun lagu yang paling Anda sukai apa, Pak? Saya menjadi suka lagunya Iwan Fals dari dulu yang apa? Yang denting piano itu saya suka sekali lagi. Oke, yang terlupakan, Pak ya. Terlupakan. Oke. Kalau tadi lagu sukanya sama Iwan Fals, Pak. Kalau film yang paling Anda suka apa? Saya suka film action ya. Kayak Bad Boys gitu, yang lucu ya, saya suka. Jadi suka film action dan komedi gitu, Pak ya. Iya. Kalau klub sepak bola Eropa yang paling Anda cermati, nah ini harus benar-benar, Pak. Liverpool. Oke, alasannya, Pak? Wah, saya ini legend dari dulu, saya suka kalau Liverpool. Dari dulu, saya Pak ya. ikutin Liverpool. Dan setia, nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Oke. Sebutkan salah satu orang yang paling berpengaruh dalam hidup Anda. Almarhum bapak saya. Bisa diceritakan, Pak, lebih dalam? Bapak saya baru meninggal. Bapak saya ini birokrat, tulen sejati. Saya melihat di dalam kehidupannya nggak ada apa-apa yang dia sampaikan kecuali kita bicara masalah integritas, masalah harga diri, gitu ya. Sehingga di dalam proses kehidupan saya banyak sekali belajar dari beliau
bagaimana memperlakukan kami dengan kehidupan yang pas-pasan, sehingga kami bisa diajak untuk melihat dunia lebih tajam, bahwa di kehidupan ini tidak semua apa yang kita mau itu terjadi gitu. Dan kalau kita mau sesuatu ya kita harus melakukan kerja atau berusaha untuk mendapatkan itu. Nah, itu yang menjadi patokan buat saya, karena sama sekali bapak saya tidak pernah bercerita untuk meninggalkan sesuatu selain integritas yang kita miliki. Kalau itu hakmu, ambil hakmu. Tapi kalau bukan itu, tinggalkan hak kamu. Kayak gitu. Pesan dari almarhum, integritas harus selalu dijaga, Pak, Itu ya? yang paling penting. Lantas berarti almarhum belum sempat melihat Anda terpilih, Pak? Belum, dia tahu saya menang pada saat itu. Tetapi masih ada proses proses di Mahkamah Konstitusi, ya beliau meninggal. Apa pesan yang ketika beliau tahu Anda terpilih, apa pesan Iya, yang dia disampaikan? cuma bilang, ya alhamdulillah kamu udah meraih apa yang kamu mau, yang selama ini kamu perjuangkan, dan itu bukan dari kamu, ini adalah sesuatu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kamu jalankan dengan baik. Dengan cara itu ya kamu bisa mampu kamu akan lebih wise dalam memimpin ketika semuanya bahwa ini hanya titipan dari Tuhan yang suatu saat bisa pergi dan sebagainya. Baik, harus lebih bijak dalam memimpin, Pak, ya. Itu Sepakat. pesan dari almarhum Bapak. Nah, Pak, ketika melanjutkan estafet kepemimpinan, pasti tidak bisa lepas dari kepemimpinan sebelumnya, Pak. Sepakat. Bagaimana kemudian hubungan Anda bersama dengan sosok wali kota sebelumnya, Bapak Dani Komanto? Hubungan secara personal nggak ada masalah menurut saya. Tetapi proses kepemimpinan, pemerintahan ini adalah suatu proses yang lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini adalah proses berkelanjutan. Ya, karena tujuannya adalah seberapa besar apa yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan oleh para penerus kita. Anggaplah ini contoh saja. Ya. Umpamanya Pak Ramdan Komanto sudah memberikan, anggaplah di angka 6 gitu ya. Nah, kami itu harus bisa sampai di angka 7-8 gitu. Nah, kalau itu tidak kami lakukan berarti kami tidak lebih baik daripada apa yang telah dilakukan. Padahal seyogyanya pemerintahan ini harus ada untuk meningkatkan proses-proses pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Meningkatkan bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih baik, bagaimana taraf pendidikan untuk masyarakat bisa lebih terakses, bagaimana masalah kesehatan semuanya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini yang menjadi tugas pokok utama kita nanti ke depannya, sehingga di ujungnya kita akan diberikan nilai evaluasi terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak lebih baik daripada sebelumnya, ya apa gunanya kita ada di dalam wilayah itu. Lantas juga banyak warga yang bertanya-tanya bagaimana nasib dari program-program kepemerintahan sebelumnya seperti ID8 atau lorong wisata, akan diteruskan atau Jadi, seperti apa, Pak? Begini, tidak semua program yang ada sebelumnya itu adalah program yang harus kita ganti, yang jelek dan sebagainya. Ya. Kalau kita melihat bagaimana program kesehatan, home care yang dilakukan oleh itu, menurut saya sesuatu yang harus yang patut kita acungi jempol. Apakah seperti F8, apakah lorong wisata itu harus kita akan melihat ini sebagai sesuatu cikal bakal dari sebuah proyek yang nanti mungkin akan kita kembangkan. Nah, seperti lorong wisata. Lorong wisata telah dibuat sebagai sebuah langkah bagaimana untuk merespon atau bisa menanggulangi inflasi yang ada di dalam wilayah-wilayah melalui lorong-lorong itu. Nah, ini yang kemungkinan ke depan harus kita menambah inovasi yang lebih baik. Ya, contoh di Makassar ini. Suatu saat kita akan melihat sebuah lorong. Lorong ini akan menjadi lorong di mana tempat untuk memamerkan galeri, street gallery mungkin untuk para pelukis-pelukis kita yang ada di Makassar. Jadi tempat untuk memajang lukisan dan sebagainya. Lalu kita bisa membuat di dalam situ seperti lelang lukisan dan sebagainya. Nah, ini untuk mengundang orang menjadi sesuatu hal yang bisa kita maksimalkan. Lorong ini harusnya menjadi nilai poin plus buat kita yang ada di Kota Makassar yang kita harus bangun. Nah, pemerintah sebelumnya sudah melihat ini bahwa ini ada potensi di dalam situ. Nah, dan ini kan programnya tidak mungkin bisa langsung berubah dalam 1 tahun seperti itu. Tapi ini harus mulai pelan-pelan. Nah, kemarin dasarnya sudah dibangun. Nah, tinggal kita
melanjutkan dengan inovasi-inovasi yang lebih baik. Melanjutkan dengan inovasi-inovasi yang lebih baik, Pak ya. Pak, dalam rapat pleno terbuka penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih, Anda mengatakan, ini selalu asik mengutip apa yang Anda katakan, Pak. Dulu merasakan 2 kali kekalahan, tidak ada yang tepuk tangan. Sekarang apapun yang dikatakan selalu ditepuk tangani. Dan biasanya tepuk tangan yang paling besar itu datang dari orang yang tidak pernah terlihat saat sedang bertempur. Ini bisa diceritakan tidak maksudnya apa? Iya, maksud saya begini. Itulah kalau di dalam sebuah proses kontestasi yang kita hadapi, bahwa ujungnya itu semua adalah kemenangan. Ya, 2 kali kalau kita hampir menang, hampir enggak menang. Nah, sehingga orang-orang yang ada di dalam wilayah yang menang ini adalah orang-orang nanti yang tentu yang merasa punya kontribusi besar terhadap proses pemenangan yang ada gitu. Sehingga selalu saya sampaikan, kalau ini yang terjadi 2 kali kami itu merasakan bagaimana kami di depan kita ya, kasarnya saya bilang di depan kita ya, seperti orang tepuk tangan di depan kita tidak bisa mau ngomong apapun. Seandainya kan orang kalah kan begitu, seandainya nggak ada. Tetapi pada saat kita menang ya, kita akan bicara bahwa inilah yang kita lakukan, proses yang kita lakukan, strategi yang kita lakukan adalah strategi yang benar, yang benar-benar mampu direspon dengan masyarakat, ditangkap, dan ujungnya adalah membawa dirinya ke TPS untuk memilih kita. Artinya, kalau di dalam kondisi ini, jangan dulu diganggu kondisi kebatinan teman-teman kita yang berjuang dari saya 3 kali loh, nggak main-main. Nah, jangan dulu diganggu kondisi kebatinannya ini. Biarkanlah mereka menikmati dulu euforianya, gitu. Biarkanlah mereka menikmati euforianya. Nah, kenapa? Karena ya pada saat mereka sudah selesai, semuanya ini akan menjadi satu lagi. Nggak ada lagi karena pilkada ini selesai. Nah, apalagi di dalam proses yang kemarin ini, euforia ini harus kita jaga karena masih ada beberapa hal yang mengganjal, seperti bagaimana keputusan MK yang kita tunggu sama-sama. Nah, akhirnya setelah selesai semua ini ada euforia yang benar-benar ditunggu sama mereka. Mereka ini benar-benar pengen memperlihatkan bahwa akhirnya kita bisa menang juga. Nah, sehingga biarkanlah mereka menjaga kondisi kebatinannya. Bagaimana kalau tiba-tiba ada orang yang kemarin luar biasa bertentangan dengan mereka, terus tiba-tiba masuk di dalam tempat yang sama untuk melakukan selebrasi yang sama dengan mereka, pasti mereka ya tunggu dulu nanti ini nyambung tidak Pak dengan statement Anda juga yang mengatakan banyak yang WA Bapak untuk minta jatah jabatan, Pak? Iya, tentu banyak yang begitu. Banyak yang tanya, saya di sini, saya bisa ini itu. Menurut saya ini nggak ada masalah. Ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat manusiawi, terjadi di mana-mana. Respon Anda terhadap WA seperti itu? Menurut saya bilang, insya Allah kalau berkompeten dan sebagainya. Jadi ini orang yang akan duduk di dalam satu jabatan pemerintahan bukan karena kedekatannya dengan kita, bukan karena kita cuma satu suku, bukan karena kita saling kenal, tetapi orang yang duduk di dalam satu jabatan adalah orang yang berkompeten di dalam jabatan itu. Orang yang mampu melaksanakan segala macam tugas dan tanggung jawabnya melalui mekanisme yang namanya asesmen dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita jalankan ke depan. Biar kita tiap hari tidur sama-sama, kalau di dalam proses itu mau di tempat itu tapi tidak mumpuni untuk di situ, ya ngapain bikin rusak kita gitu. Baik. Lantas Pak, terakhir ini saya sebenarnya masih mau banyak ngobrol sama Bapak, tapi durasi tidak mencukupi Pak. Banyak orang menantikan bagaimana kemudian sosok Munafri menahkodai Kota Makassar. Apa yang Anda akan sampaikan kepada orang yang menantikan, Pak? Silahkan. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran kami, saya bersama Ibu Alia, dengan seluruh perangkat pemerintahan yang ada di Kota Makassar ini, benar-benar akan hadir untuk memastikan proses pelayanan publik di Kota Makassar ini berjalan dengan baik. Proses pembangunan yang selama ini sudah berjalan, ini harus kita tingkatkan secara bersama-sama. Sehingga tidak mungkin kita mau memperlihatkan sesuatu perbedaan yang hanya bisa terjadi hanya karena perbedaan kita di dalam pilkada. Bukan itu yang kita inginkan. Tetapi bagaimana secara bersama-sama kami menjadi dirijen untuk dalam sebuah proses pembangunan selama 5 tahun yang ada di Kota Makassar ini, yang tentu harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada, sehingga bisa membawa kemajuan Makassar bisa jauh lebih baik daripada apa yang sudah ada yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kami. Kami juga ingin mau memperlihatkan bahwa di dalam kepemimpinan kami ada banyak hal yang bisa kita sumbangkan
terhadap kemajuan Kota Makassar dan kesejahteraan warga Kota Makassar. Menjadikan Makassar jadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih Terima Pak Afi. Kami akan menunggu pelantikan Anda nanti tanggal 20 Februari dan bagaimana kinerja Anda selama 100 hari ke depan. Selamat sekali lagi Pak Afi sudah menjadi wali kota terpilih Kota Makassar. Terima kasih. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.